Oke guys, jadi saya pernah bikin satu video yang saya posting di channel YouTube ini, di mana saya ngajarin gimana caranya bebas dari utang. Karena saya lihat banyak banget orang kejebak utang, kelit utang, nggak bisa bayar, akhirnya diteror sana sini, dikejar debt collector, dikejar-kejar preman, ditelepon-telepon, akhirnya dibocorin ke semua teman-teman kantornya, bosnya, kalau misalnya orang ini punya utang, dia punya masalah dengan pembayaran utang dan segala macam, dan akhirnya ya banyak banget orang kayak merasa dibully, merasa dikucilkan dan segala macam. Akhirnya ini jadi masalah besar. Saya bikin video beberapa kali, malah saya ngajarin gimana caranya bebas dari jeratan utang. Bebas dari jeratan utang yang sifatnya utang buruk. Jadi gini, utang itu ada dua ya, ada utang baik, ada utang buruk. Bedanya apa? Saya akan jelasin. Tapi gini, yang saya omongin adalah gimana caranya bebas dari jeratan utang yang buruk, dan itu banyak banget yang komen. Kamu bisa lihat videonya, itu banyak banget yang komen yang akhirnya kayak, saya punya utang 10 juta, tolong dibantu, udah bertahun-tahun saya punya utang 5 juta, saya punya utang 20 juta dan sebagainya. Banyak banget akhirnya di komentar itu, di kolom komennya, orang minta duit sekian juta, sekian puluh juta supaya bisa bayar utangnya. Pertama, saya bukan yayasan sosial yang kerjaannya ngasih-ngasih duit. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, please pahamin bahwa ketika utangmu dilunasin, ketika ada orang yang ngasih kamu uang untuk kamu bisa bayar utang, itu nggak nyelesain masalah, men. Itu nggak nyelesain masalah. Kenapa? Karena masalah sebenarnya, akar masalahnya itu bukan di utang yang kamu bikin dan kamu nggak bisa bayar. Utang yang sebenarnya atau permasalahan sebenarnya itu ada di mindset, ada di kepala orang-orang yang kejerat utang itu. Kenapa? Sekarang gini, saya punya utang nggak? Saya punya utang, men. Saya punya utang yang besarnya miliaran. Utang saya miliaran. Tapi utang saya itu adalah utang yang bagus, good debt, utang yang bagus. Jadi tadi saya bilang, utang ada dua, utang bagus, utang jelek, utang baik, utang jahat. Bedanya apa? Utang yang jahat, yang banyak banget nimpa orang-orang, yang mungkin besarnya nggak besar-besar amat, cuman 10 juta, 20 juta, cuman 100 juta. Tapi masalahnya, utang-utang ini digunakan untuk hal yang konsumtif. Ini masalahnya. Ngutang buat apa? Buat jalan-jalan, buat traveling. Malah ada tuh slogannya kan, jalan-jalan dulu bayar belakangan. Gila apa? Ngajarin orang buat kelilit utang. Itu kan parah banget, man. Dan itu dibiarin gitu loh. Dan banyak orang yang ngambil utang tersebut. Ada yang namanya bayar nanti. Kalau bahasa Inggrisnya pay later. Itu kan gila banget. Itu kan bahaya sebenarnya gitu loh. Itu namanya apa? Pinjol, pinjaman online. Nah itu yang banyak ngejerat orang. Bikin akhirnya BI checkingnya jadi jelek. Ada collection 1, call 2, call 3. Akhirnya apa? Nggak bankable. Akhirnya susah. Mau berkembang secara finansial susah. Karena utangnya jelek. Utang jelek adalah utang yang dipakai untuk belanja barang konsumtif, beli sepatu, beli tas, beli baju, untuk traveling, untuk staycation. Waduh, ngaco itu. Parah banget. Utang saya miliaran sekali lagi. Tapi utang saya utang yang bagus, utang yang baik. Tapi kan tetap aja ada resikonya. Ya semua utang beresiko. Tapi utang yang jelek, ya itu udah resikonya telan gitu loh. Kalau misalnya utang yang bagus, ada resiko, tapi resikonya bisa di-manage. Itu bedanya. Saya punya utang miliaran untuk beli properti, beli aset. Asetnya saya beli nggak pakai modal, tanpa modal sama sekali. Saya keluar zero. Saya keluar 0 rupiah buat beli properti. Semuanya pakai utang. Properti harga 2 miliar, 3 miliar, saya beli nggak pakai uang. Nggak pakai uang saya sendiri, full pakai utang. Kok bisa? Ya bisa dong. Di mana beli properti kayak gitu? Di mana-mana ada. DM saya di Instagram, saya akan kasih tahu gimana caranya. DM saya, nanti Instagram saya ada di bawah, di kolom komen, di description video ini akan ada Instagram pribadi saya. DM saya kasih tahu di mana beli properti tanpa modal. Dan properti yang saya beli setiap bulan itu ngasih saya uang. Uangnya saya pakai buat apa? Buat bayar utangnya. Yang ngasih saya uang siapa? Orang yang menggunakan properti saya. Saya kasih contoh.
Saya punya properti misalnya harganya 2 miliar. Ini true story, ini beneran ada gitu ya. Saya punya properti harga 2 miliar. Per bulan. Per bulan cicilannya sekitar 20 juta. 1% dari harganya. Tiap bulan tuh saya cicil tuh. Tapi dari properti itu saya bisa menghasilkan 25 juta bersih masuk kantong. Artinya apa? Ketika 25 juta masuk kantong, maka yang terjadi adalah saya pakai 20 jutanya untuk bayar cicilan. 5 jutanya ya buat saya jajan lah. Saya punya uang 5 juta, uang yang saya dapetin nggak pakai modal. Karena saya tahu gimana caranya mengelola properti. Saya ngerti gimana caranya mengelola hutang yang baik. Good debt. Itu bedanya. Ketika orang kaya, utangnya, saya pernah ketemu orang yang utangnya ratusan miliar kok. Apakah dia kemudian ketakutan nggak bisa bayar utang? Nggak juga. Apakah dia takut didatengin pinjol? Oh nggak. Dia happy. Kenapa? Karena dari utangnya yang ratusan miliar, dia bisa beli aset yang banyak sekali yang menghasilkan ratusan miliar juga ke kantongnya. Dia bayar utangnya, lebihnya apa? Buat jajan. Buat traveling, buat beli tas, buat beli sepatu, buat beli baju. Yang kebanyakan orang-orang kelas menengah ke bawah, mereka pakai utang untuk beli barang-barang itu tadi. Untuk beli sepatu, beli baju, beli jalan-jalan, traveling dan segala macamnya, kayak konsumtif. Orang kaya enggak. Utang, beli aset, hasil dari asetnya, cash flow dari asetnya baru dipakai buat beli barang konsumtif. Itu bedanya. Ketika udah paham perbedaan itu, baru kemudian kita bisa berpikir gimana caranya biar kita bisa, kalau punya utang yang bagus aja. Lalu kemudian gimana caranya kalau sekarang, waduh udah kadung, udah terlanjur gitu ya, kelilit, kejerat sama utang-utang yang jelek, yang ngelunasinya susah, ngebayar bunganya aja udah nggak bisa. Gimana caranya? Fokus kepada naikin income, naikin penghasilanmu. Kalau sekarang kamu kerja 5 juta, cicilan utangnya 10 juta misalnya, oh udah minus gitu kan. Cicilan utang 10 juta, gaji cuma 5 juta. Ya nggak ada pilihan. Mau nggak mau, suka nggak suka, naikin income-mu. Naikin penghasilanmu. Dari 5 juta minim jadi 11 juta. Bisa bayar cicilan 10 juta, ya 1 jutanya buat hidup. Nah, mau nggak mau, suka nggak suka, gimana? Nggak ada pilihan lain. Berharap orang lunasin utangmu, selama mindsetnya nggak bener, utang itu akan ada lagi. Kamu akan minjem lagi. Gimana cara naikin income? Salah satunya, saya udah nulis buku nih. Saya udah nulis buku 69 Strategi Marketing dan Branding. Dan buku ini udah bantu banyak banget orang bisa meningkatkan penghasilan mereka. Sekarang bayangin gini. Kamu sekarang penghasilan 5 juta, gajimu 5 juta, anggap aja. Sedangkan cicilan utangmu adalah 10 juta. Oke? Apa yang terjadi kemudian? Buku ini kalau kamu praktekkan bener-bener, kamu nggak usah punya produk sendiri. Kamu bisa jualan barang orang, jadi affiliate. Praktekin isi buku ini, kamu akan bisa menghasilkan tambahan 10 juta per bulan. Sehingga yang terjadi apa? Kamu punya penghasilan 10 juta dari bisnismu, lalu kemudian 5 juta dari gaji di tempat kerja utama, kerjaan utamamu di kantoran ya. Kamu punya income 15 juta, 10 juta buat cicil hutang, 5 juta buat hidup. Dan bayangkan apa yang terjadi ketika hutangmu lunas. Ketika hutangmu lunas, income-mu apakah berkurang? Nggak juga, kamu udah menghasilkan 15 juta per bulan. Ketika hutangmu lunas, yang terjadi adalah kamu punya 15 juta setiap bulan yang semuanya bisa kamu nikmatin. At least kamu bisa beli aset dengan uang itu. Nah, di mana beli buku ini? Ada linknya di kolom description, dan di kolom komen juga akan kita pin link buat beli buku ini. Harga bukunya cuma 100.000. Dan kalaupun kamu mau pakai pay letter bisa. Dan ini adalah contoh hutang yang baik. Kenapa? Karena kamu kalau beli buku ini pakai pay letter, hutang dong namanya. Tapi kalau kamu praktekin ilmunya, maka hasil dari mempraktekkan buku inilah yang akan membayar hutangnya. Itu namanya good debt. Itu sama seperti orang kaya berinvestasi, ngutang buat berinvestasi, beli aset, yang mana asetnya lah yang bayar utangnya. Sama, kamu beli buku ini pakai ngutang, apa yang terjadi? Ya, yang bayar utangnya adalah
hasil dari kamu menjalankan, mempraktekkan isi bukunya. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.